Salam sejahtera, bertemu kembali dengan saya Pendeta Chandra Gunawan dalam program Sapaan Para Gembala GKI Hosana. Program ini diselenggarakan untuk memberikan pesan pastoral dari gereja kepada jemaat-jemaat orang-orang percaya yang sekarang ini berhadapan dengan masa pandemi COVID-19 yang belum selesai. Kita barangkali melihat dan juga mungkin sebagian kita juga mengalami bagaimana mungkin ada anggota keluarga kita yang kemudian Tuhan izinkan harus meninggal dunia oleh karena pandemi COVID-19. Ataupun sebagian di antara kita juga bergumul dengan kondisi ekonomi, dan juga barangkali sebagian di antara kita merasa khawatir, merasa takut bagaimana kita dapat menjalani kehidupan kita di masa sekarang ataupun masa depan. Untuk itulah hari ini saya ingin mengajak jemaat sekalian untuk boleh kembali memikirkan firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan mengenai kehidupan umat Tuhan, kehidupan orang-orang percaya, kehidupan Anda dan saya. Untuk itu saya mengajak Ibu Bapak, saudara-saudari sekalian untuk membaca satu bagian firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-29 sampai dengan 30. Saya akan membacakan bagi jemaat sekalian. Demikianlah firman Tuhan. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu, dan kamu rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Ibu Bapak dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apa yang Alkitab katakan pada hari ini mengenai orang-orang percaya yang jauh lebih berharga daripada burung pipit, dan bahwa Tuhan tahu jumlah rambut di kepala kita. Sebenarnya perkataan ini Tuhan Yesus sampaikan kepada orang-orang percaya yang Tuhan Yesus katakan mereka akan mengalami pergulatan di dalam kehidupan. Tentu ada banyak hal yang dapat membuat orang-orang percaya mengalami pergumulan di dalam kehidupan. Dan pada waktu itu Tuhan Yesus dia membicarakan mengenai adanya satu masa, satu kehidupan di dalam kehidupan orang-orang percaya yang barangkali mereka akan berhadapan dengan berbagai penganiayaan. Mereka akan berhadapan dengan berbagai kesulitan hidup yang muncul oleh karena orang-orang yang tidak menyukai kehadiran orang-orang percaya melakukan hal-hal yang menyakitkan bagi orang-orang Kristen. Nah, kepada mereka Tuhan Yesus mengingatkan bahwa orang-orang percaya itu ada di dalam pemeliharaan tangan Tuhan. Itulah yang membuat kenapa orang-orang percaya tidak perlu merasa takut ketika mereka harus berhadapan dengan penganiayaan, berhadapan dengan berbagai kesulitan-kesulitan yang mereka harus hadapi oleh karena iman mereka. Walaupun kita sekarang tidak sedang di dalam kondisi ataupun di dalam situasi di mana iman Kristen mengalami penganiayaan, mengalami penderitaan, tetapi prinsip yang Alkitab ajarkan kepada kita berlaku di dalam kehidupan kita saat ini, khususnya ketika kita sedang berhadapan dengan situasi dan kondisi yang menekan kehidupan orang-orang percaya, yaitu karena pandemi COVID-19. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita bahwa manusia begitu berharga di mata Tuhan. Orang-orang percaya juga sangat berharga di mata Tuhan.
Tuhan menghargai bahkan seekor burung pipit. Sampai Tuhan berkata bahwa seekor burung pipit di mata manusia nilainya berapa? Dikatakan tidak seberapa. Hampir tidak ada nilainya, hampir tidak ada harganya. Tetapi Tuhan Yesus berkata, burung yang di mata kita tidak ada nilainya ini ternyata dipelihara oleh Tuhan. Mereka tidak akan jatuh ke bumi tanpa seizin Tuhan. Manusia jauh lebih berharga daripada burung pipit. Kita tahu itu. Kita belajar dalam Alkitab bahwa manusia begitu bernilai. Manusia digambarkan sebagai seekor domba yang ketika seorang gembala memiliki 99 ekor di kandangnya, tetapi satu ekor terhilang, maka seorang gembala akan mencari domba yang hilang itu. Nah, ini adalah gambaran yang Alkitab gunakan untuk menunjukkan betapa berharganya manusia di hadapan Allah. Sampai dikatakan Alkitab ketika ada seorang manusia bertobat, maka seisi sorga bersuka cita atas pertobatan orang tersebut. Nah, waktu kita membaca Alkitab dalam Perjanjian Lama, dalam kitab Nabi Yesaya, di sana dikatakan bahwa umat Tuhan itu adalah seperti biji mata Tuhan. Artinya apa? Artinya kalau manusia pada umumnya saja sudah begitu bernilai berharga di mata Tuhan, demikian juga atau apalagi anak-anak Tuhan. Mereka dikatakan seperti biji mata Tuhan. Kita tahu bahwa biji mata itu sesuatu yang bernilai, sesuatu yang berharga. Kita menjaga, kita melindungi mata kita karena kita tahu bahwa itu bernilai dan berharga. Dan Alkitab mengatakan umat Tuhan itu seperti biji mata Tuhan. Artinya apa? Artinya mereka di mata Tuhan begitu bernilai dan berharga. Itulah alasannya kenapa kita kemudian diajari oleh Alkitab untuk apa? Untuk belajar melihat kehidupan dari sudut pemeliharaan Tuhan. Jemaat sekalian, kalau kita melihat kehidupan bukan dari sudut pandang pemeliharaan Tuhan, kita akan cenderung pesimis dengan kehidupan. Kita akan melihat masalah yang kita hadapi itu begitu besar. Kita akan melihat ancaman yang kita hadapi sesuatu yang seolah-olah sangat besar dan bisa menghancurkan kehidupan kita. Mungkin itu betul bahwa ancaman yang kita hadapi sekarang bisa menghancurkan kehidupan kita. Tapi ketika kita belajar melihat kehidupan kita dari kacamata pemeliharaan Tuhan, maka apa yang akan kita lihat? Yang kita lihat adalah bahwa walaupun tantangan kehidupan kita tidak mudah, walaupun pandemi COVID-19 belum selesai, walaupun kita melihat kehidupan kita nampak tidak menentu, tapi kalau kita melihat ada pemeliharaan Tuhan, maka kita akan belajar untuk apa? Belajar melihat kehidupan dengan lebih optimis. Bukan hanya melihat kehidupan dengan lebih optimis, tapi melihat kehidupan dengan kacamata iman. Bahwa di balik segala pengalaman yang tidak mudah yang kita alami, di sana ada tangan Tuhan yang akan siap menolong kita. Dan Alkitab juga bahkan mengatakan bahwa rambut di kepala kita terhitung semuanya. Apa yang Alkitab mau ajarkan kepada kita? Yang Alkitab mau pesankan adalah bahwa Tuhan itu tahu kehidupan kita sampai yang paling kecil sekalipun. Itu yang Alkitab mau katakan. Kita tidak bisa menghitung berapa jumlah rambut di kepala kita. Kita tidak mampu. Tapi Tuhan mampu untuk melakukan apa yang kita tidak mampu lakukan. Tuhan mampu melihat dengan sangat detail kehidupan kita. Bukan hanya di masa sekarang, tapi di masa yang akan datang. Itulah sebabnya maka bagi Tuhan segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan orang percaya tidak pernah keluar daripada rencana dan kehendak Tuhan. Dan tahukah kita apa yang Alkitab katakan tentang rencana dan kehendak Tuhan? Bahwa Tuhan
mengingatkan kita bahwa rencana dan kehendak Tuhan itu selalu hal yang indah. Tuhan merancangkan selalu damai sejahtera yang terbaik dalam kehidupan kita. Tidak pernah ada hal yang buruk yang Tuhan rancangkan. Dan kalau kita percaya bahwa Tuhan itu berkuasa, dan kita percaya bahwa Tuhan itu mengasihi kita, maka kita juga akan percaya bahwa Tuhan itu juga akan memeliharakan kehidupan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi dengan kehidupan kita saat ini dan sekarang ini? Mungkin sebagian di antara kita khawatir dengan kehidupan kita oleh karena kita melihat bahwa orang-orang di sekitar kita mulai jatuh sakit, bahkan ada yang meninggal dunia. Mungkin kita khawatir dengan usaha kita, oleh karena usaha yang kita jalani sekarang harus berhenti oleh karena pandemi COVID-19 yang semakin meningkat. Apa yang kita hadapi? Yang kita hadapi barangkali adalah anak-anak kita, keluarga kita yang ketika dalam situasi pandemik seperti ini mereka tidak bisa sekolah misalnya dengan baik. Kita khawatir dengan masa depan anak-anak kita, apa yang akan terjadi dengan mereka. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ingatlah apa yang firman Tuhan hari ini katakan kepada kita, bahwa Dia, Tuhan kita, Yesus Kristus, Dia telah mengingatkan kita bahwa kita jauh lebih berharga daripada burung. Kalau burung saja dipelihara Tuhan, apalagi kita, anak-anaknya. Tuhan tidak akan membiarkan kita tanpa memberikan kepada kita kekuatan untuk melewati masa-masa yang sulit sekarang ini. Dan ingat juga apa yang Tuhan Yesus katakan, bahwa Dia tahu segala sesuatu dalam kehidupan kita. Bahkan rambut di kepala kita jumlahnya Tuhan tahu. Itu bahasa yang kita gunakan untuk mengingatkan kita bahwa Dia mengetahui sampai seberapa jauh kekuatan kita. Dia mengetahui apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita, dan Dia akan bekerja. Dalam Alkitab kita belajar bahwa Dia mampu mengubahkan hal-hal yang buruk menjadi baik. Kita berhadapan dengan situasi yang buruk, kita berhadapan dengan situasi yang tidak mudah, tapi kita harus percaya bahwa Tuhan mampu mengubahkan situasi yang tidak mudah yang kita hadapi sekarang ini menjadi kebaikan bagi kita sekalian. Kiranya Tuhan boleh menolong dan memberkati setiap jemaat sekalian di dalam menjalani masa-masa yang sukar sekarang ini. Tuhan memberkati.